Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Nabila Barir dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus terkait tunjangan UAS mata kuliah manajemen. Tentang kepemimpinan di Institusi Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKMB) yang berada di wilayah A. Di sini ada definisi dan indikator keluarga sehat. Keluarga sehat adalah kondisi sejahtera keluarga, fisik dan mental untuk hidup normal secara sosial dan ekonomi. Dan ada 12 indikator utama, yaitu mencakup KB, persalinan vaskes, imunikasi, ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan, TP, hipertensi, gangguan jiwa, larangan merokok, JKN, air bersih, dan jamban sehat. Selanjutnya, capaian kinerja PKMB. Status kinerja dikategorikan baik karena mencapai IKS antara 60% sampai 80%. Ada keberhasilan lebih dari 75%, target 12 indikator keluarga sehat telah tercapai. Dan juga ada target nasional, mendukung upaya pemerintah mencapai prevalensi stunting 14%. Selanjutnya, ada identifikasi masalah utama. Indikator belum tercapai, khusus masyarakat, khususnya ibu hamil, belum memanfaatkan JKN untuk pelayanan dasar. Pemantauan pertumbuhan balita belum optimal, kesediaan air yang masih kurang, dan akan bertambah angka stunting di Kabupaten A terlalu tinggi, mencapai 15%. Selanjutnya ada analisasi kepemimpinan PKMB. Gaya kepemimpinan bersifat one man atau dominan mandiri. Karakteristik pemimpin. Di situ terdapat pemimpin yang temperamen, emosional, dan kurang melibatkan staf dalam keputusan, dan berdampak konflik kepada staf senior merasa dilecehkan akibat teguran keras dan pemberian surat peringatan SP1 secara pihak. Selanjutnya ada peran gizi dalam solusi. Di situ ada peran vital yang bertanggung jawab langsung pada indikator pemantauan pertumbuhan balita, dan juga ada tindakan strategis. Ada juga meningkatkan frekuensi perimbangan dan deteksi dini gangguan pertumbuhan, dan juga ada mengintegrasikan program ASI eksklusif pada pola asuh optimal untuk mencegah stunting, dan juga ada koordinasi lintas sektor untuk memastikan akses air bersih. Selanjutnya ada rekomendasi pemecahan masalah. Di kepala PKM harusnya ada perubahan gaya kepemimpinan menjadi demokratis atau partisipatif dan pencabutan SP1 melalui mediasi. Dan juga harus ada pendekatan senioritas yang melibatkan antara senior dan juga pemimpin sebagai mitra diskusi, bukan sekedar bawahan dan atasan. Dan juga ada keterbukaan, membangun komunikasi dua arah untuk memulihkan partisipasi staf dan juga bawahan. Dan juga selanjutnya ada intervensi Dinas Kesehatan dan BKD. Kepala dinas harus bertindak sebagai mediator untuk menyamakan persepsi antara pemimpin dan juga staf. Dan ada dampak intervensi. Kita harus meredam konflik positif, namun juga akan beresiko melemahkan
otoritas pemimpin jika tidak hati-hati. Ada juga PKD, melakukan pembinaan manajerial dan etika birokrasi bagi pemimpin pemuda serta mengarahkan bagi pegawai yang tidak puas. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya sesuai kesuksesan program kekeluargaan sehat memerlukan keseimbangan antara kompetensi teknik ahli gizi, bidan, dan kepemimpinan yang suportif. Dan juga menurunkan stunting menjadi 14%. Secara umum, kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat PKMB di Kabupaten A terkategorikan baik karena berhasil mencapai lebih dari 75% dan target 12 indikator keluarga sehat. Meskipun demikian, terdapat hambatan serius dalam upaya menurunkan angka stunting menjadi 14% karena prevalensi di wilayah tersebut masih berada di angka 15% pada tahun 2024. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidaktercapaian 3 indikator kunci, yaitu pemanfaatan JKN untuk pelayanan kesehatan dasar, khususnya ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita oleh bidan atau ahli gizi, serta keterbatasan menggunakan air bersih. Penurunan kinerja ini dipengaruhi oleh konflik internal yang dipicu oleh gaya kepemimpinan kepala DKM yang baru yang cenderung emosional dan otoriter, sehingga menimbulkan resistens dari staf senior yang merasa dilecehkan. Dan berikutnya ada saran. Kepemimpinan atau kepala PKM harus mengubah gaya pemikiran kepemimpinan menjadi demokratis dan partisipatif guna memulihkan motivasi staf. Dan juga ada mediasi. Kepala Dinas Kesehatan perlu menengahi konflik antara pemimpin dan senior serta meninjau ulang pemberian SP1. Dan juga ada program stunting. Ahli gizi dan bidan wajib meningkatkan intensitas pemantauan pertumbuhan balita untuk mencapai prevalensi 14%. Dan ada layanan CKN, mengoptimalkan sosialisasi agar masyarakat, terutama ibu hamil, memanfaatkan layanan kesehatan melalui CKN. Dan juga ada kesehatan lingkungan. Percepatan penyediaan akses air bersih guna mencegah infeksi dan mendukung indikator keluarga sehat. Dan ada pembinaan ASN. PKD perlu memberikan pembinaan manajerial bagi pemimpin pemuda dan edukasi ketika birokrasi bagi seluruh pegawai. Dan juga ada komunikasi, membangun ruang diskusi terbuka untuk masalah problem solving bersama tanpa mengedepankan ego atau temperamen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.